Perkenalkan, nama saya Agustin Sripandu Bagas Gunawan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kali ini akan memaparkan pemahaman refleksi diri dan unjuk tekad penerapan nilai adaptif dan kolaboratif. Pengertian adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Dalam KBBI diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur, yaitu pertama, landscape, pembelajaran, kepemimpinan. Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Dinamika dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks, memahami prinsip ketidakpastian, dan memahami landscape bisnis. Unsur kedua adalah pembelajaran, yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization atau perencanaan adaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan, yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Panduan membangun organisasi adaptif. Membangun organisasi adaptif menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah agar dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Berikut panduannya. Membuat tim yang diarahkan sendiri. Landasan dari setiap transformasi dari bawah ke atas dimulai dengan pemberdayaan tim yang memiliki motivasi dan pengarahan diri sendiri. Kelimpahan struktur dan penetapan aturan cenderung menghambat kreativitas dan adaptasi, terutama ketika strukturnya hierarkis. Bentuk organisasi default bagi banyak orang sebelum era pengetahuan saat ini. Dari pengalaman banyak pihak, kolaborasi yang paling efektif adalah sukarela, informal, dan diawasi sendiri. Yang kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Strategi berikutnya adalah menyerang segmentasi departemen, divisi, dan unit dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat beradaptasi dengan keadaan baru jika informasi penting disimpan oleh kelompok manapun. Hanya pertukaran wawasan dan ide yang tidak terbatas di antara semua kelompok dan subkelompok dalam organisasi yang dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan dan menghasilkan adaptasi dan solusi yang tepat. Yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Kepemimpinan harus menciptakan ruang dan waktu untuk inovasi, membentuk struktur organisasi untuk memungkinkan karyawan berpikir di luar kotak, dan menciptakan cara baru dalam melakukan sesuatu. Perlunya menciptakan lingkungan dalam organisasi di mana karyawan merasakan keamanan psikologis dan praktis untuk berkolaborasi dan mengejar ide-ide baru. Pengertian kolaboratif. Dear Ensing menguapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Linke dan Shekert menguapkan bahwa kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut direncanakan berbagai pengetahuan yang disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat, keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Yang ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Yang keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Yang kelima, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila yang pertama, mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan memberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Sekian dan terima kasih.